Aduh, nggak bisa jalan. Ini saya sama Pak Tuh. Nggak bisa gerak. Nah, ini nyampe. Lihat. Ya, pertama saya berterima kasih ya diajak oleh Pak Jokowi ke kunjungan kerja kali ini karena saya bisa melihat secara langsung bagaimana seorang presiden, seorang kepala negara, kepala pemerintahan akan melihat program-program pembangunan, mengawasi program pembangunan, sekaligus juga bagaimana beliau berinteraksi dengan masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Kendari ya dan di Sulawesi Tenggara. Dan ini sangat amazing, sangat luar biasa. Mungkin sambil berselora ya, bercanda nih. Hasil surveinya indikator yang mengatakan kepuasan kepada Pak Jokowi 77,5% itu salah itu. Harusnya 90%. Dan yang namanya riset partisipatoris. Jadi saya mau melengkapi perspektif. Ya, riset survei bertanya kepada masyarakat, random sampling. Pada hari ini melihat langsung bagaimana interaksi Pak Jokowi dengan masyarakat dan memang sangat luar biasa ya. Saya sudah ke mall, sudah ke pasar, sudah ke rumah sakit, sudah ke hari ini di Bulog ya. Memang antusiasme masyarakat melihat Pak Jokowi itu luar biasa sekali ya. Jadi karisma Pak Jokowi itu seperti matahari terbit di ufuk timur. Jadi gini, saya lihat masyarakat saking antusiasnya itu seperti mau menerjang Pak Jokowi itu. Saya khawatir pagar mall, pagar pasar itu jebol itu karena antusiasme masyarakat yang sangat-sangat luar biasa. Jadi saya kira pada hari ini memang kita menyaksikan seorang pemimpin yang begitu dicintai rakyatnya dengan sangat-sangat luar biasa. Sobat Panangian, saya kembali mengundang sobat lama saya yang juga videonya bertebaran di channel ini ya. Siapa lagi kalau bukan ya Mr. Q. Ya. Halo Bang Panangian. Halo. Anda kelihatan merah, jadi udah kemana-mana itu kena terik matahari ya, siang dan malam. Iya. 3 hari, kunker. Iya, kunker. Pertama kali diajak Presiden Jokowi kunker. Nah itu ada yang lucu Bang, jadi saya kan dari protokol itu nanya bajunya apa gitu kan, batik gitu. Hari pertama saya pakai batik, dilihat oleh Pak Bas, salah kostum dia bilang gitu. Nanti yang dikira presiden tuh kamu. Ya saya malum aja kan Pak Jokowi kan biasa lu pakai kemeja putih. Iya. Tapi Pak kata protokol saya pakai ini, pakai batik. Protokol tuh saya. Saya ini protokol. Oh gitu ya Pak. Ayo ya. Ya karena masuk akal juga kan saya lihat Pak Bas waktu sarapan tuh Pak Bas pakai baju putih. Saya lihat juga Pak Budi Gunawan, Budi Gunadi Sadikin ya. Pak BGS juga pakai baju putih, lalu Pak Pratik juga pakai baju putih. Ya semua seragam ikut presiden. Iya, berarti dress code-nya itu sebetulnya putih gitu loh. Jadi buru-buru saya naik ke atas ganti baju. Enggak, saya bawa baju putih cuma satu Bang, kebetulan. Waktu berangkat aja. Iya. Tetapi ya mau nggak mau, intinya saya ganti kemeja biasa lah. Kemeja biasa, kemeja yang pokoknya bukan batik lah. Ya bukan batik gitu. Dan yang ada waktu itu kemeja hitam putih gitu. Jadi kalau di video-video itu kelihatan saya pakai kemeja hitam putih, ya itulah situasinya. Dan saya langsung buru-buru masukkan baju saya kemarin ke laundry. Karena saya udah antisipasi. Berarti besok saya pakai baju ini lagi gitu loh. Sekalian cuci kering. Pulang. Iya, masuk laundry pagi, sore saya pulang kan udah keluar gitu. Jadi itu salah satu pengalaman yang menarik, tetapi memang sekali lagi ini pengalaman yang luar biasa karena karena saya bisa melihat secara langsung. Saya kira 2-3 hal yang menarik ya. Kalau di summary-kan, pertama itu adalah government in action atau development in action. Jadi bagaimana Pak Jokowi itu mengecek program-program pembangunan, mengupdate mengupdate program-program. Sekaligus meresmikan biasanya. Iya, meresmikan ya. Saya supaya nggak salah ini ya. Ini saya lihat ininya apa, semacam bukunya ya, buku kunjungan bagus Bang. Detail lengkap anggota rombongan, program kegiatan, urutan mobil segala macam. Jadi hari Minggu itu praktis sebetulnya nggak ada kegiatan khusus. Karena penerbangan kan lumayan panjang ke sana sekitar 2,5 jam, nyampe udah sore.
lalu malam jalan Makan. ke mall, Ke mall, ya, ya. ke mall gitu. Yang lihat ya aktivitas ekonomi, ketemu Ya. dengan Masyarakat. masyarakat gitu ya. Kemudian hari kedua itu kita ke bandara naik heli Super Puma itu Bang. Ya. Wah serasa film Bang syuting Black Hawk Down saya. Walaupun Black Hawk Down itu pesawatnya lain Bang. Iya, Itu iya. setelah saya cek itu bukan Super Puma, itu apa namanya itu pesawat Sikorsky. Kalau Super Iya. Puma ini keluaran dari Airbus. Jadi kita ke Kabupaten Muna. Kabupaten Muna itu pulau terpisah, Bang. Oh. Jadi Provinsi Sultra ini ada daratan yang nempel di Sulawesi itu, ya di Pulau Sulawesi itu. Tapi kemudian ada Muna. Kemudian juga sekalian cerita nih ya, kesananya lagi ada Pulau Buton. Oh. Kesananya lagi gugusan Pulau Wakatobi yang terkenal itu, Wakatobi, Bang. Kalau iya, orang iya. mau Ya, ya. diving itu. Ya terbang sekitar 40 menit lah barangkali ya. Ya. Nah, kalau pakai kapal dengar-dengar sekitar 3 jam, 4 jam. Lalu kemudian begitu mendarat itu kita ke rumah sakit namanya LM Baharudin di Kabupaten Muna. Lalu kemudian geser ke pasar masih di Muna itu di Laino. Nah di situ Pak Jokowi kan ngecek harga ya, harga-harga, kemudian memberikan bantuan kepada para pedagang. Ya, gitu. Kalau di rumah sakit Pak Jokowi ngecek dua hal yang saya lihat diperhatikan betul oleh beliau adalah soal ketersediaan alat, ya, terutama alat-alat yang sifatnya pokok, kayak misalnya CT scan, mamografi dan seterusnya. Yang kedua mengenai tenaga atau personalia untuk mengerjakan atau menjalankan alat-alat itu, Bang. Jadi itu gitu. konteksnya kenapa Menteri Kesehatan dibawa ya? Betul. Biasa. Nah, Menteri Kesehatan ini kan sewaktu perjalanan berangkat itu kami di kabin di meja makan Presiden itu berlima kami ngobrol itu. Praktis dari berangkat sampai akhir tuh ngobrol terus, Bang. Pak Presiden, lalu Pak Pratik, lalu Pak Menteri PUPR, Pak Menkes, lalu ada saya di situ. Nah, di situ banyak percakapan mengenai dunia kesehatan, Bang. Jadi dunia kesehatan ini selama ini kan menterinya itu dokter gitu ya. Penguasanya tuh dokter gitu. Jadi dibawalah dengan masuknya Dokter Budi, bukan, dia bukan dokter ini. Paham ini plesetan. Ini baker dokter. Iya. Karena sudah jadi Menkes, jadi plesetannya jadi Dokter Budi nih panggilannya. Gitu. Karena dia paham betul lah dengan dunia kesehatan itu, dia melakukan beberapa terobosan. Nah, saya juga jadi paham kenapa Dokter Budi itu jadi Menteri Kesehatan. Karena waktu beliau sebagai Wakil Menteri BUMN, ternyata beliau merencanakan soal pengadaan vaksin. Ini ingat zaman COVID ya, Bang ya? Iya. Itu detail sekali gitu. Sehingga Pak Presiden itu impress lah. Pak Budi ini perencanaannya, manajemennya juga detail gitu. Nguasain banget gitu. Dan ya kita kalau udah bicara kayak menteri kan sebetulnya bukan bicara skill teknis lagi kan, Bang. Kita bicara soal leadership, manajemen. Ya, di luar bahwa Pak Budi Gunadi Sadikin itu BGS itu, daripada salah terus singkat aja BGS itu. Pak BGS itu memang sudah dikenal lama juga oleh Pak Jokowi karena pernah di Rut Mandiri. Kemudian juga dia pernah membantu sebagai direktur Inalum, ya kan, Main ID ya, melakukan negosiasi terhadap Freeport, Vale dan seterusnya. Jadi ya kira-kira Pak Jokowi itu udah kenal lah dengan skill dan kemampuan manajerial dari Pak BGS ini gitu. Nah, Pak BGS ini kan melakukan beberapa, katakanlah sebutlah terobosan ya. Misalnya bahwa dia mengecek penyakit-penyakit yang prevalensinya paling tinggi sekaligus berbahaya di Indonesia itu apa? Rupanya jantung sama stroke gitu. Jadi dia punya visi bahwa rumah sakit di daerah itu harus punya perlengkapan tadi ya. Karena ini penyakit-penyakit yang punya golden time. Kalau lebih dari 3 jam, nggak tertolong lagi gitu, Bang. Gitu. Nah, sementara kalau jaraknya terlalu jauh, transportasinya buruk, itu kan lewat nanti masa 3 jam itu, Bang. Resikonya di situ. Gitu. Itu jadi rumah sakit itu harus dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang penting tadi itu, dan itu yang beliau sedang lakukan pada hari ini dan dicek sama Pak Jokowi itu. Apakah udah, yang kedua beliau
menyiapkan tenaga-tenaga, Bang, Iya, iya dong. untuk mengoperasikan Mengoperasikan, itu, iya, termasuk iya. dokter spesialis dan seterusnya. Karena buat apa alatnya ada Iya, kalau nggak ada tenaganya orangnya. nggak ada kan? Iya, betul, betul. Ini kamera bagus-bagus, kalau nggak ada yang bisa ngerjain, ya nggak bisa. Abang sendiri nggak ngerti juga, saya kira itu. Mana depan, mana belakang, nggak tahu. Iya. Gitu, Bang. Nah, dalam konteks itu masuklah terobosan yang nomor 2 nih. Mungkin terobosannya banyak ya, tapi nih saya ya Yang kamu alami sendiri lah. yang diskusi itulah, Iya, yang iya, diskusi iya, lah, iya, didiskusi iya, di iya. pesawat Langsung sambil lah, ya. sampai turun ke bawah. Itu soal soal bagaimana dokter spesialis kalau selama ini kan pendidikannya itu kan di kampus gitu, Bang. Di kampus, dan pertama jumlah kampus itu kan lebih sedikit daripada rumah sakit. Iya dong. Nah, Pak Budi ini konteksnya dia membuat program spesialis di rumah sakit, Bang. Oh. Jumlah rumah sakit itu jauh lebih banyak. Sehingga jumlah dokter spesialis yang bisa diproduksi tiap tahun itu, mohon maaf, diproduksi tanda kutip gitu ya. Iya dong, iya. Diluluskan tiap tahun itu jauh lebih banyak, Bang. Iya Gitu. Nah, yang kedua, kalau dia di rumah sakit, dia spesialis di rumah sakit, itu kemungkinan, Bang, itu orang setempat, Bang. Oh. Bukan orang dari daerah ke Jakarta, ke Jawa gitu sekolah, begitu sudah lulus spesialis nggak mau pulang lagi. Iya. Dia pasti pulang karena memang dia tinggalnya di situ. Oh. Nah, tapi di luar soal mengejar jumlah spesialis ini adalah soal pembiayaan juga. Jadi ya saya ikut ngalamin, Bang, bagaimana saya punya adik sekolah spesialis itu nggak boleh, Bang. Dia sebagai dokter umum praktek tuh nggak boleh. Jadi bayangkan kalau seorang dokter umum mau spesialis, kalau dia nggak punya tabungan atau tidak ada keluarga yang membantu, itu nggak bisa, Bang. Gitu. Nah, yang kedua, biayanya juga cukup mahal untuk spesialis itu. Jadi saya memahami itu concern dari Pak BGS ini. Nah, kalau di rumah sakit dia tetap bisa bekerja, dia dapat gaji, dan dia istilahnya biayanya udah tercakup di situ, Bang. Sambil dia kerja tuh dia spesialis. Hebat ya. Nah, yang mengejutkan buat saya adalah ketika saya ngobrol dengan salah seorang teman praktisi rumah sakit di Palembang, ternyata yang dikerjakan oleh Pak BGS sekarang ini sudah sangat umum, sangat jamak dilakukan di negara-negara lain, Bang. Ini kan mengherankan sekali. Kenapa di negara kita ini tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara kebijakan publik, salah satu lesson learned dari perjalanan itu, hemat saya adalah pentingnya akal sehat atau common sense lah dalam melihat persoalan-persoalan yang ada. Nah, memang kadang-kadang mungkin kalau satu alam pikiran atau satu organisasi, satu kelompok itu sudah terlalu dominan, maka kemudian dia perspektifnya tuh sangat kaku gitu loh, Bang. Kaku gitu. Nah, untuk melakukan perubahan itu memang memerlukan cara pandang baru, orang baru. Harus dari luar. Itu, Bang, dari luar. Mungkin dari dalam. Iya, karena di sana banyak kepentingan melekat. Kepentingan atau paradigma berpikirnya, Bang. Dengan sendirinya itu konflik itu, Pak. Kalau udah kepentingan ada, kemungkinan besar dia nggak akan mau berubah dari mindsetnya. Nah, sementara kalau orang dari luar ngelihat, ini nggak bisa nih. Betul. Itu disebut terobosan. Nah, yang juga menarik misalnya waktu hari yang hari berikutnya dari hari ketiga itu kami ke hari ketiga kami kan ke Kabupaten Konawe ya. Itu 2 jam perjalanan darat dari Kendari. Di situ meresmikan rumah sakit yang juga rumah sakit juga ya? Rumah sakit juga sangat bagus, Bang, luar biasa. Besar, megah, dingin, bersih, Bang, di daerah, Bang, gitu ya. Besar sekali, Bang. Terkejut saya, Bang. Lihat rumah sakit kabupaten sebesar itu, dan yang mengejutkan adalah dan diapresiasi luar biasa oleh Pak Jokowi adalah bahwa rumah sakit itu dibiayai dengan pinjaman, Bang, ke SMI, PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur. Ya. Jadi bukan APBN lu bangun, enggak. Pinjem, bangun, lalu kemudian dikembalikan. Nah, itu rumah sakit sebetulnya udah lama dibangun oleh Pak Harto tahun 87 atau 88. Renovasi ya? Dibangun ulang, Bang. Dibangun ulang dengan menggunakan dana dari SMI tadi. Dan daerah meminjam. Berapa? 200 atau 300 miliar. Jumlah persisnya saya nggak ingat. Dan ini sudah hampir lunas, Bang. Gila ya. Sampai dari daerah itu sendiri. Iya. Jadi saya tuh ini spontan saja ya berpikir, ini bisa lunas ini mungkin karena apa? Kenapa bisa bagus, kenapa rapi, kenapa bersih segala macam dan seterusnya? Ya karena itu logika ekonomi biasa, Bang. Iya. Bahwa daerah rumah sakit harus mencicil tiap bulan, tiap tahun. Iya. Dengan jumlah yang tentu saja tidak kecil, maka dia harus punya kinerja yang bagus. Iya dong.
supaya orang datang ke situ. Iya dong, iya. Ya kan supaya pelayanan, supaya masyarakat puas ya lalu datang ke situ kan ya pelayanan harus bagus gitu loh, Bang. Iya. Jadi itu bisa dijadikan contoh atau model di Daerah-daerah mana? kabupaten-kabupaten lain, Bang, gitu loh. Jadi best practice lah katakanlah begitu. Jadi itu tadi kan kita diskusi mengenai rumah sakitnya, mengenai perlengkapannya, mengenai personaliannya. Ini di Konawe itu soal pembiayaannya, Bang. Oh iya. Dapat insight lagi di situ, Bang. Iya. Jadi memang penting betul ya ke bawah itu karena bisa muncul insight-insight yang juga menjadi contoh atau teladan atau best practice. Loh, gitu. BGS kan dari Mandiri. Jadi dia udah complicated Ya, tuh. tapi Ini gini ya. Bang, kalau yang rumah sakit di Konawe ini bukan zamannya bukan zamannya Pak BGS. Oh, Ini sebelumnya. kelihatannya inisiatif dari kepala daerahnya, Bang. Oh, Inisiatif dari luar kepala biasa daerahnya. itu, luar Iya, biasa itu ya. inisiatif dari kepala daerah. Kepala daerahnya berani ngutang, Bang. Iya. Ya, utang itu kan untuk publik supaya Publik. tahu, Iya. utang itu nggak semuanya jelek. Utang Iya dong. itu ada Iya. utang yang baik, Iya. ada utang yang buruk. Tapi luar Ini biasa. financial literacy Iya. 101 nih, Bang ya. Iya. Jadi Sudah berapa kali terpilih siapa itu bupatinya? kalau yang sekarang itu PJ, Bang. Oh, ya, PJ, iya. Nanti akan ini ya. Ya, saya nggak tahu apakah bupati yang sebelumnya itu sebelumnya dong dimulai pasti. ya Pak Keri Konggoasa itu atau yang sebelumnya lagi gitu. Oh, iya. Ya, tapi ini namanya dikit, Bang ya. Utang tuh ada dua macam, hutang bagus, ada hutang buruk. Hutang buruk itu kan kalau untuk konsumsi. Iya. Hutang positif itu atau hutang produktif itu kalau kita untuk revenue making ya kan, Bang, gitu kan. Untuk sesuatu yang kemudian ke depan tuh akan terus berkembang gitu. Nah, ini kategori yang utang yang produktif, Bang, gitu loh. Nah, yang juga menarik soal teknokratik ya, soal pembangunan yang tadi kita sebut adalah misalnya bendungan. Oh iya, itu di hari ketiga itu ya? Di hari ketiga Iya, itu, iya. bendungan Apa itu. tuh? Bendungan itu kan penting untuk pengairan, untuk pertanian, untuk perikanan, dan terutama kalau nggak salah ya, waktu itu banjir, Bang. Iya, memang selalu mengatasi itu. isu banjir. Iya. Nah, yang mengejutkan buat saya adalah pengerjaannya yang sangat-sangat cepat. Kemudian juga mungkin yang menarik adalah bahwa tempat itu indah. Oh, pariwisata. Jadi ini mungkin satu perspektif yang baru. Kalau dulu yang namanya waduk atau bendungan itu kan semata-mata fungsional kan, Iya. untuk pengairan, Kalau untuk sekarang jaga banjir. dibikin desain yang bagus. Dibikin desain yang bagus ya. Pak Basuki indah, itu. Pak Basuki. Jadi beliau ini ada senimannya kan Iya, gitu kan, iya. indah. Dia kan pemain drum. Ada anjungan selfie segala macam, Bang. Jadi saya ngelihat juga ada opportunity untuk Pariwisata. untuk pariwisata di situ. Iya. Nah, itu satu paket dengan pembangunan pariwisata di Wakatobi. Bupatinya datang juga Pak Haliana. Iya. Sayangnya nggak kunjungan ke Wakatobi sih, Bang. Oh. Cuman jauh memang kalau Iya. ke Wakatobi itu indah sekali katanya Wakatobi itu. Oh, gitu. Berapa jam dari situ? Nggak tahu saya pastinya, iya. tapi pasti jauh sekali. Jauh lah, Iya, jauh. soalnya kan kita dari Kendari ke Muna aja naik heli itu sudah 40 menit. Iya. Belum lagi nanti ke Buton. Iya. Buton nanti baru kemudian ke ibu kotanya Wakatobi itu. Oh, baru ke Wakatobinya. jauh, iya. Waduh. Jadi nanti loncat-loncatnya banyak banget gitu, Bang. Sementara hari sudah dijatuh. Iya, sangat terbatas waktunya. Soal jalan juga. Nah, kalau mau tahu produk jalannya Pak Basuki atau Jalan Nasional itu gampang. Di tengahnya ada garis kuning, Bang. Ini saya udah dikasih tahu gitu. Dan dia punya punya SOP itu sudah baku. Jadi 272. 2 itu semacam pinggirnya itu ya. Kemudian jalan itu lebarnya Badannya 7. Ya, badannya 7. Dua lagi Kemudian samping. sana 2 lagi ke samping. Dan harus dibikin ininya terasering-nya, Bang, gitu, supaya jalannya jangan runtuh, airnya mengalir dan seterusnya. Nah, cirinya itu garis di tengahnya itu kuning. Dan hampir selalu yang dikerjakan oleh Pak Bas ini memang mulus banget gitu loh. Jadi kalau buat saya sih ya minimal di Sultra itu saya ngeliat terasa lah bedanya jalan yang nasional yang dibuat oleh Pak Bas dengan jalan yang bukan jalan nasional gitu. Di situ diresmikan juga hari kedua itu ada peresmian perbaikan jalan dan pembuatan jalan 18 ruas kalau nggak salah itu. Luar biasa. Ya, jadi memang di zaman Pak Basuki ini saya melihat bagaimana pembangunan itu kok bisa dilakukan dengan begitu cepat dengan kualitas yang bagus, Bang. Jadi kalau kita bicara kompetensi insinyur Indonesia gitu ya. Abang kan insinyur juga kan? Iya. Ternyata hebat sekali. Iya. Jadi apa-apa yang sudah dilakukan di masa lalu itu sebetulnya bisa lebih cepat
dan lebih banyak dan itu dilakukan oleh Pak Basuki. Iya, gitu. iya. Diakui kok. Luar biasa Internasional capaian Pak mengakuinya. Basuki Iya, ini. iya. Sehingga saya kemudian menjuluki Pak Basuki itu depan Pak Jokowi itu sebagai Dendelsnya Indonesia, Dendels. zaman modern gitu Dendels ya. Dendels itu kan gubernur Hindia Belanda Iya, yang iya. membangun Anyar Panarukan, Iya, jalan ujung ke ujungnya Jawa Pertama, yang sekarang dikenal sebagai Pantura itu. Pantura, ya. Ya, dulu namanya Jalan Pos Raya gitu. Oh. Saya di podcast sebelumnya salah sebut Raffles. Bukan. Padahal harusnya Dendels kan Dendels, gitu. ya, Iya, Dendels, iya. Dendels. Oh, Makodari, Anda salah kata Oh, iya. kata hostnya kemana sama saya. Itu kita dikoreksi oleh dikoreksi PUPR. oleh netizen gitu. Tapi saya kok juga bisa lupa ya Ya. gitu. Jawaban saya ya salahnya Dendels. Kok kalah ngetop dengan Raffles? Iya dong. Iya, bukan salah saya loh, ya kan? Kenapa Ganjar kalah? Salahnya Ganjar karena kalah ngetop dengan Pak Jokowi. Iya, kan di kepala kita kan iya. Iya dong, Nempel merek, iya. Jangan salahkan saya kalau Mas Iya. Ganjar kalah, iya. Mas Ganjar kalah ngetop dengan Pak Jokowi sih, gitu. Jadi selama 3 hari itu, emang energi Pak Jokowi ini emang nggak pernah habis ya? Wah, gila Pak. Iya. Luar biasa Pak. Boleh energinya. nyampe ke mall Iya. malam, terus paginya dari pagi banget. jadi dari waduh. mall itu, Bang, dari mall. Jadi gini, kita di pesawat itu kan nggak misalnya tidur gitu Pak Jokowi. Dia ngajakin ngobrol terus. Ngajakin ngobrol terus sampai mendarat betul. Pak, saya bilang tinggal 30 menit. Ya, karena nggak pernah naik pesawat itu kan, tenang aja Mas, nanti dikasih tahu. Gitu kan. Iya, iya. Nah, turun ke mall, lalu pulang itu ngobrol lagi, Pak. Oh. Ngobrol lagi dia ngajak ngobrol lagi di hotel. Di hotel, ya? Iya, saya dengan Pak Pratik ngobrol dengan beliau. Wis. Pak Pratik itu mungkin karena kecapean atau kegiatan itu udah ngantuk. Pak, saya ini Pak izin dulu. Gitu kan, berdiri dia sudah. Pak Jokowi masih ngomong terus. Iya. Duduk lagi propnya kan gitu. Nah, ngobrol lagi kan gitu. Pak Pratik berdiri lagi. Saya karena udah lihat Pak Pratik berdiri 2 kali, saya ikutan berdiri. Nah, supaya Iya, maaf Pak, kan artinya kan memang udah urgen ini kan iya, gitu. iya. Jadi Pak Jokowi itu Bang, kalau kami nggak tinggalin, masih nggak ngobrol tuh. Besok pagi jam 7.30 Bang, udah jalan lagi Bang. Iya, gila. Non-stop itu. Ke pasar. Oh, pasar tuh dia muter kan, lihat. Fisiknya memang luar biasa ya. Fisiknya luar biasa. Salaman, Iya, selfie gitu Bang. Nggak berhenti Itu Bang. khasnya itu. Iya, bagi kaos gitu Iya, Bang. iya. Saya mencoba merasakan bagaimana sih ini iya. mekanismenya bagi kaos. Saya berdiri di belakang beliau. Jadi tangan beliau, jadi di belakang tuh ada yang bawa kaos, gitu Bang. Terus kasih ke tangan beliau. Beliau tuh gini aja tangannya. Set. Iya. Kayak senapan mesin, Bang. Saya coba kasihin ke belakang. Ngerasain gimana bawa kaos. Tapi bahaya, Bang, bawa kaos itu, Bang. Iya. Karena banyak tangan orang saat Iya, gitu. Wah. iya, memang ya. Waduh, masyarakat tuh sangat antusias ya. dengan kaos. Itu berkarung-karung, Bang. Iya. Wah, begitu habis suplai karung. Wah, begitu habis suplai karung. Jadi, memang masyarakat yang dikunjungi oleh Pak Jokowi, yang belusukan Pak Jokowi itu, memang saya melihatnya begini, kunjungan Pak Jokowi itu bukan hanya, kalau dari sisi Pak Jokowi ya, itu adalah kegiatan teknokratis, komunikasi publik, tapi buat rakyat itu pesta rakyat, Bang. Kenapa? Ya orang kumpul semua, iya, kumpul semua, ya Pak Jokowi itu sangat populer, Iya. bisa juga dianggap istilah saya sebagai konser gitu. Iya. Karena orang mau ngambil memorinya itu kan. Bener. Karena begitu besok, ini dia kan. Makin lama makin bernilai. Betul. Setiap orang selfie, setiap orang foto Bang gitu. Iya. Jadi saya kan setelah kunjungan itu atau selama kunjungan itu kan ada video-video yang naik gitu ya, termasuk ada misalnya saya yang di highlight. Kodari makan pisang dengan Pak Jokowi, gitu kan, jongkok makan pisang dengan Pak Jokowi. Itu yang positif sih. Ada juga yang nyerang-nyerang. Orang ini siapa sih di belakang Pak Jokowi? Yang kesal-kesal gitu ada juga gitu. Iya. Nah, itu kan ada komentar-komentar segala macam. Iya. Pak Jokowi boleh fotonya diturunkan di salah satu partai politik, gitu kan. Iya. Tapi foto Pak Jokowi ada di setiap HP rakyat Indonesia. Wah, gitu Bang jawab. Itu netizen Bang jawab. Dan memang itu realita yang terjadi. Iya. Jadi Pak Jokowi ini aura superstarnya luar biasa. Iya. Jadi hari pertama itu selesai kami pulang lalu mau makan ya, atau pas saat makan di mana di
ada tempat makan unik tuh di Kendari itu, Cafe Bakau namanya. Jadi kita kayak masuk hutan bakau. Lalu kemudian kafenya itu di pinggir pantai. Lalu ada penyanyinya gitu, Bang. Ya, kesimpulan hari pertama gimana, Mas? Apa yang lihat? Pak Jokowi itu bukan presiden saja. Bapak tuh Elvis Presley, saya bilang. You are a rockstar, saya bilang gitu ya. Karena ya saya ngelihat antusiasme, histeria Pak Jokowi gitu kan. Saya Pak, foto Pak, tolong Pak, foto Pak, minta kaos Pak, ya Pak. Itu saya cuman lihat dalam fenomena bintang superstar lah ya, rockstar ya, Elvis lah, terutama yang memang bisa menimbulkan histeria gitu. Jadi ya, tapi memang Pak Jokowi ini memang naluri merakyatnya luar biasa. Jadi Pak Jokowi ini kalau istilah saya itu pas pulang tuh saya bilang gini, Bapak ini presiden yang merasa rakyat. Iya. Kan ada rakyat yang merasa presiden kan? Itu namanya presentasi ya. Ini presiden merasa rakyat ya. Iya, saya dengan Anda tuh ya sama, kita tuh rakyat gitu. Ya memang kalau dilihat dari latar belakangnya kan memang dari latar belakangnya humble ya. Dan betul-betul dari bawah. Jadi itu nggak hilang dari Pak Jokowi. 10 tahun dia jadi presiden itu dia nggak hilang. Lebih ke karakter. Sekian tahun dia di gubernur, sekian tahun dia jadi wali kota itu nggak hilang, Bang. Ya, lebih kepada karakter di dalam dirinya itu, Pak. Persis, Bang. Jadi ini ada satu kejadian ini ya. Pas kami makan di Cafe Bakau itu, kan agenda kan ada beberapa. Ya, Pak Menteri kan tentu dan protokol kan tahu udah punya agenda kan, udah jadwal. Habis makan, kira-kira udah pada makan gitu, Pak, agenda berikutnya. Udah berdiri nih. Orang udah pada berdiri, termasuk juga berdiri. Pak Jokowi ngomong begini, masih duduk. Sebentar, kita tunggu lagunya selesai. Sangat menghargai penyanyi itu, Pak. Iya. Dia sangat menghargai penyanyi itu. Kita tunggu lagunya selesai. Baru cabut. Baru dia cabut. Jadi ini orang hatinya jiwanya selembut salju. Salju lembut ya, Bang? Selembut kapas. Hatinya memang lembut sekali, Bang. Jadi itu saya melihat itu momen di mana saya melihat dan mengalami langsung. Itu beda. Betapa halusnya perasaan Pak Jokowi itu. Apresiasinya, penghargaan kepada orang. Kan nggak ada susahnya. Dia berdiri aja kan langsung pergi aja, Pak. Tapi yang nyanyi itu lagunya tuh kira-kira tinggal 1 menit, 2 menit gitu loh, Bang. Dia tungguin, Bang. Dia nggak mau mengecewakan penyanyinya. Nggak mau mengecewakan penyanyinya itu, Bang. Iya, ditunggu sampai penghormatan deh. Penghormatan, Bang. Saya bilang nggak gimana ngalahin orang ini memang jiwanya begitu, nempel kepada rakyat. Kepada rakyat yang jiwanya begitu besar, hatinya begitu lembut, Bang. Jadi elemen kepribadian Pak Jokowi itulah yang membuat komunikasi dia dengan rakyat itu menjadi sangat powerful, Bang. Sangat kuat gitu. Ya, walaupun di dalam perenungan hari kedua itu ya hari pertama atau hari kedua, saya memang melihat bahwa Pak Jokowi ini punya 2 elemen sebetulnya yang penting, yaitu elemen teknokratis dan yang kedua elemen populis. Jadi dia berhasil lah mengkombinasikan 2 elemen itu. Di pembangunannya jalan, ya, tapi komunikasinya juga jalan gitu. Dan Pak Jokowi juga mengatakan dalam diskusi kami pulang itu, Bang, habis dari kunjungan ya dari pagi, siang, makan siangnya aja baru jam 2 kalau nggak salah itu, Bang. Orang udah begini-begini. Tapi protokol itu, Bang, udah paham dengan Pak Jokowi. Orangnya nggak gampang lapar, terus kegiatan bisa agak panjang-panjang. Jadi di mobil itu makanan tuh selalu lengkap. Gitu. Untuk mengisi. Iya. Pagi-pagi itu, siang-siang itu di salah satu pasar beli jagung rebus, Bang. Ada jagung pulut sama jagung manis gitu. Nah, kita pada makan itu. Pak Pratik sambil makan jagung sambil nostalgia. Rupanya beliau ini waktu masih kecil itu makanan pokoknya itu sering jagung, Bang. Beliau ini datang dari latar belakang yang juga sangat humble. Dia bilang bahwa anak SD yang melanjutkan ke SMP, dari SD-nya dia cuma dia sendiri. Gitu. Dan waktu dia lulus, itu sebetulnya waktu dia kuliah, sebetulnya bapaknya mengharapkan beliau menjadi sekcam, sekretaris camat. Gitu. Dan sempat kecewa karena anaknya jadi dosen. Gitu. Ya seandainya bapaknya masih ada terus ya, belum wafat,
pasti akan sangat bangga karena anaknya nggak jadi sekjam tapi jadi Mensesnek. Mensesnek, Bang. Iya. Beliau habis jagungnya 5, Bang. Oh. Mohon maaf ya, Pak Mensesnek, dibuka ya rahasianya. Jagungnya 5 bonggol, Bang. Iya, selain enak kan memang beliau juga ya Mengenang masa lalu, Pak. mengenang masa lalu, Pak. Jadi memanfaatkan Iya. momen itu Iya. untuk menikmati kebahagiaan. Jadi Bang, kami siang itu diselamatkan oleh jagung itu, Bang. Karena makan siangnya jam 2, Bang. Iya. Makan siangnya jam 2. Gila. Acara terakhir itu kalau nggak salah di Bulog ya. Oh, di Bulog? Di Bulog. Oh, Dia iya, kan iya. kunjungan ke Oh, iya, Bulog. Tiap iya. daerah itu Oh, pasar, iya, iya, Bulog, iya, rumah iya. sakit. Iya, iya, iya. Infrastruktur itu, Iya, Bang. iya, Yang iya. kalau di Sultra kemarin itu. Itu kami pulang lagi kan pakai helikopter, lalu kemudian di pesawat. Di pesawat sama, Bang. Nggak tidur beliau itu. Pesawat naik, udah stabil, panggilnya lagi. Ngobrol lagi saya sama beliau sama Pak Pratika, sama saya bertiga. 2,5 jam, Bang. Iya, iya. Sampai pesawat itu betul-betul berhenti. Baru diam. Hah? Masih ngobrol juga, Bang. Waduh, energinya gila ya. Sampai berhenti itu, Energinya. masih ngobrol, Bang. Energinya. Jadi saya kan karena udah ngeliat situasi kondisi, saya lihat kode Pak Pratik aja. Pak Pratik belum berdiri, saya belum berdiri juga. Begitu beliau berdiri, ya akhirnya saya juga Ya, ya. berdiri gitu. Wah, energinya Bang luar biasa, Bang. Iya. Nah, saya kan ditanya juga tuh sama sama kawan-kawan, dari mana energinya? Bagaimana menjelaskan Pak Jokowi? Ada yang menjelaskan dengan beliau suka minum jamu kan, jamu tradisional apa kunyit, ya mungkin temulawak segala macam. Tapi kalau menurut saya, beliau dapat energi itu atau energinya kuat sekali itu karena justru beliau interaksi dengan rakyat. Itu justru energi buat dia. Oh. Ya, seperti Bang, seperti isi kayak ada baterai, kayak ada aki di badannya Pak Jokowi itu, yang kalau ketemu dengan rakyat, ngecharge, Bang. Waduh. Nyetrum, Bang. Jadi orang, wah, antusias. Itu kayak kasih energi ke beliau itu. Jadi saya ngeliat Pak Jokowi ini kalau dia belusukan itu, sebetulnya dia sedang mengisi aji kesaktian. Ya. Wah, gitu. Ya. Dia ambil energi dari masyarakat, ya kan, dapat energi dari masyarakat. Ya. Bahasanya kan ekspresinya gini, dia jalan, foto, selfie, salaman, segala macam pidato. Tapi itu kalau bahasa film-film actionnya, Bang, apa dulu yang terkenal tuh Brahma Kumbara itu apa sih namanya? Sinetron apa? Ada yang ingat nggak? Saur Sepuh, Bang. Oh. Ah, ini Brahma Kumbara, Bang. Set. Gitu. Tenaga baru lagi. Tenaga baru lagi. Ini, Bang. Jadi saya ngelihat Luar biasa ya. lihat beliau jalan itu mengawasi pembangunan, mencari ilham, sekaligus juga ngisi energi, Bang. Iya. Jadi, wah, kita sebenarnya sangat membutuhkan tetap Pak Jokowi untuk ada karena energinya masih sangat luar biasa ya. Entah nanti bentuknya apa atau formatnya seperti apa, hemat saya kita sebetulnya sangat sayang kalau Pak Jokowi disuruh pulang ke Solo lalu kemudian pensiun ya. Tapi gini, ada yang Itu bilang bukan Pak Jokowi. ada yang bilang bahwa Pak Jokowi akan masuk Partai Golkar katanya. Iya, kalau saya sih berpendapat bahwa Pak Jokowi itu tepat untuk memimpin Partai Golkar. Pembina katanya statusnya. Pokoknya ada di Partai Golkar lah. Intinya Partai Golkar itu sebagai partai politik yang akan sangat menentukan dalam konstelasi ke depan. Kenapa? Ya karena kita bicara pembangunan, kita bicara pemerintahan, pada dasarnya kan kita bicara mengenai partai politik. Iya, betul. Manajemen negara ini kan kata kuncinya pada hari ini adalah partai politik. Di eksekutif itu partai politik. Iya. Presidennya partai politik. Di parlemen, di DPR isinya partai politik. Iya. Apa-apa yang mau dilakukan oleh eksekutif tidak bisa berjalan tanpa persetujuan dari parlemen, dari legislatif. Baik untuk undang-undang, untuk anggaran. Jadi dari 8 partai politik yang masuk parlemen sebagai pemilu 2024, sebagai hasil pemilu 2024, menurut saya ada 3 partai besar yang menjadi kunci, yang saya sebut sebagai Holy Trinity-nya partai politik, Gerindra, Golkar, dan PDI Perjuangan. Betul. Gitu. Nah, Gerindra itu oke, pasti dukung Pak Prabowo. Tapi PDI kan sudah bisa kita bayangkan akan ada di luar. Iya. Pasti nih, hampir pasti nih, 90% lah anggap ada di luar. Nah, sekarang kata kuncinya ada di Golkar. Golkar kemana? Kalau Golkarnya nggak teguh mendukung Gerindra,
bisa ditarik-tarik atau ikut-ikutan istilahnya nekan-nekan, malah ikut ngancem-ngancem misalnya ke dalam untuk setiap pengambilan kebijakan yang dilakukan, maka agenda-agenda yang mau dilaksanakan itu nggak bisa berjalan dengan optimal. Agenda-agenda atau pembangunan-pembangunan yang merupakan produk negosiasi yang istilahnya itu sama kuat, Bang. Biasanya itu compang-camping, Bang. Iya. Tarik menarik. Kebijakan publik yang kuat itu hanya apabila memang Solid. ada kekuatan besar dan solid di situ, gitu, Bang. Iya, luar biasa itu analisanya itu. Jadi saya ya mungkin nanti pada episode berikutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Bang. Iya, boleh. Tapi boleh. intinya adalah kalau ini kan tema kita kan ini temanya fokus Pak pada Jokowi. soal kunjungan kerja kemarin kan. Iya. Bahwa Pak Jokowi itu energinya masih sangat luar biasa, kemudian dukungan masyarakat juga sangat luar biasa, itu harus ditransformasi menjadi bagian dari pemerintahan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran yang akan datang. Mungkin itu, Bang, kali sementara. Iya. Silakan. Jadi saya kira gitu dulu, Bung. Nanti ya Iya, kita lanjutkan lagi ya Iya. mengenai Pak Jokowi Iya. ke depan. Iya. Dan konstelasi politik secara Dan umum. konstelasi politik secara Iya. umum. Oke. Ya. Siap, Bang.